Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik. Tentunya kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan karunia rahmatnya yang senantiasa diberikannya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi sehingga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan coba absen dulu, ya. Sepertinya ada siswa yang tidak masuk pada hari ini, ya. Mungkin ada yang tahu siapa yang tidak masuk pada hari ini? Saya, Pak. Siapa, Nak? Joni, Pak. Tadi izin sakit. Oh, Joni sakit ya? Suratnya ada? Ada. Oke, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan Joni bisa diberikan kesembuhan segera dan dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Amin. Baiklah, anak-anakku semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita akan berdoa dulu untuk memulai pelajaran dan akan dipimpin oleh ketua kelas. Si Paul, silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, Bapak ingin mengkondisikan kelas kita supaya nyaman dalam kegiatan pembelajaran ini. Silakan kalian masing-masing lihat di laci kalian itu, jika ada sampah silakan dibersihkan dulu, Yuk, semuanya perhatikan di bawah meja yang ada sampah-sampahnya, diperhatikan untuk diambil dulu. Oke, silakan. Ya, silakan diambil sampah-sampah yang ada di dalam laci kalian. Oke, dibuang ke tempat sampah. Silakan dibuang sampahnya ke tempat sampah. Ya, terima kasih. Setelah mengkondisikan ruang belajar kita, silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Baiklah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini yaitu menganalisis teori masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia. Ini pengetahuannya. Yang 3.1 adalah pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya menyajikan secara kritis teori masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia dalam bentuk tulisan. Nah, ini adalah KD kita pada hari ini. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini,
Yang pertama adalah menganalisis berbagai teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia secara benar. Kemudian yang kedua, mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari berbagai data yang dikumpulkan mengenai proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia secara cermat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun penilaian yang akan dilaksanakan ada dua. Yang pertama adalah penilaian formatif. Nanti diambil secara observasi dan juga penilaian produk atau dari LKPD kalian, ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini nanti ada 5 soal. 3 soalnya itu berbentuk pilihan ganda, yang 2 soalnya berbentuk esai, ya. Dimana di dalam penjumlahannya bisa Anda lihat di depan, ya. Ini adalah penilaian yang akan kita ambil pada hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Baiklah, Nak. Pada hari ini kita akan memulai materi baru. Namun sebelumnya Bapak ingin tanya, apakah kalian masih ingat materi yang kita pelajari sebelumnya? Coba angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silakan Pelika. Materi yang Bapak sampaikan sebelumnya yaitu mengenai materi praaksara. Zaman praaksara dibagi menjadi 5, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan yang terakhir yaitu zaman logam. Oke, teman-teman semuanya. Oke, baiklah. Tadi sudah disampaikan oleh Pelika temanmu terkait dengan materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan, mungkin siapa yang masih ingat materi yang kita pelajari sebelumnya? Oke, angkat tangan yang bisa, ayo. Oke, silakan Salsa. Materi sebelumnya adalah asal-usul nenek moyang yang beragam di Nusantara, seperti bangsa Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melanesoid, Negrito, dan juga Wedit. Oke. Ya, tadi sudah kita dengarkan dari Salsa. Mungkin ada lagi yang lain. Oke, silakan angkat tangan yang bisa. Saya, Pak. Ya, silakan Silvi. Ya, silakan. Masyarakat praaksara terus mengalami perubahan ke arah progres, terutama sudah mengenal kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Oke, bagus sekali. Materi kita pada hari ini adalah menganalisis masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, ya. Ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di depan sudah ada gambar, ya. Ada 3 gambar di sini, nah. Yang pertama adalah Punden Berunda, yang kedua ada Candi Prambanan, dan yang ketiga ada Candi Borobudur, ya. Nih, pertanyaannya ini ada di depan, ya. Sekarang apakah ada kaitan materi sebelumnya dengan materi pada hari ini? Oke, siapa yang bisa? Saya, Pak. Siapa lagi? Nih, yuk banyak. Aduh, lumayan ini. Bisa semua. Coba resensi, silakan. Kalau nomor 1 adalah bangunan zaman Megalitikum yang berfungsi untuk kegiatan ibadah. Kalau nomor 2 adalah bangunan zaman Hindu dan Buddha. Candi Hindu merupakan tempat suci yang menghubungkan antara manusia dengan dewa. Candi Hindu dibangun sebagai tempat makam raja pemuja roh nenek moyang dan penghormatan terhadap raja yang telah meninggal. Candi Buddha sebagai tempat pemujaan atau beribadah kepada Buddha dan Bodhisattva. Oke, terima kasih. Terima kasih, Chelsea. Mungkin
setelah Chelsea mungkin ada juga yang lain ingin menyampaikan keterkaitan materi kita pada minggu sebelumnya dengan materi pada hari ini. Oke, siapa yang akan mencoba? Silakan, yuk angkat tangan. Saya Pak. Aduh, lumayan banyak juga nih. Di sini ada Ama, ada Miftah, di situ ada Laila. Oh, di sini belum kali ya? Coba Jenny, silakan. Gambar tersebut menjelaskan tentang pengaruh dari luar negeri yang berdampak kepada perubahan dari berbagai aspek kehidupan. Contohnya, sebelumnya nenek moyang kita mengenal kepercayaan animisme dan dinisme. Setelah masuknya budaya dari India, masyarakat Nusantara mengenal kepercayaan baru, yaitu agama Hindu dan Buddha. Oke, luar biasa jawaban dari Jenny. Terima kasih. Mungkin masih ada ini. Tadi banyak yang tunjuk tangan ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan keterkaitan materi minggu lalu dengan materi pada hari ini. Ayo, siapa? Saya Pak. Nanti dulu, saya lihat dulu nih. Di sini ada Ama ya, ada Aldi, belakang ada siapa? Silvi tadi sudah ya? Oh, Laura dulu. Coba silakan Laura. Terjadinya akulturasi budaya karena dilihat dari bentuknya di mana Punden Berunda memiliki kesamaan dengan Candi Borobudur, yaitu terdapat bangunan yang bertingkat-tingkat. Iya, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Jadi ada kesamaan ya? Ada kesamaan bangunan antara bangunan zaman Megalitikum dengan zaman Hindu-Buddha, yaitu yang terletak dari bentuk bangunannya yang bertingkat-tingkat, begitu ya? Oke, luar biasa jawabannya, terima kasih. Dan mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan. Oke, silakan angkat tangan. Saya Pak. Sebentar, di sini ada Mela, di situ ada Ama. Ama belum ya? Oke, silakan Ama. Izin bertanya Pak. Oke, gimana? Apakah kepercayaan Hindu itu berbeda dengan Buddha? Oke, pertanyaan yang sangat menarik dan luar biasa. Apakah ada perbedaan antara agama Hindu dan agama Buddha? Mungkin kalian ada yang ingin menjawab? Silakan. Saya Pak. Siapa yang belakang? Oh, ada Anggun. Silakan Anggun. Ya, berbeda. Umat Hindu mengenal beberapa dewa. Dewa yang paling penting adalah Dewa Siwa, Brahma, Wisnu. Meskipun ada banyak dewa, namun semuanya diyakini dari Brahman yang merupakan jiwa universal. Sedangkan umat Buddha menyangkal keberadaan banyak dewa. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Anggun telah menyampaikan jawabannya. Perbedaan antara agama Hindu dan agama Buddha. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan terkait dengan perbedaan antara agama Hindu dengan agama Buddha. Silakan angkat tangan yuk. Oh, di situ ada Laila. Silakan Laila. Saya menambahkan tentang perbedaan antara agama Hindu dan Buddha. Asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak 1500 sebelum Masehi, yang membuat pengaruh dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Pengaruh itu akibat integritas antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida, yang melahirkan sebuah kebudayaan dalam agama Hindu. Kitabnya adalah Kitab Weda. Agama Buddha terlahir di abad ke-6 sebelum Masehi di Nepal. Orang yang menjadi pencetusnya adalah seorang ksatria bernama Siddhartha Gautama. Kitabnya adalah Tripitaka. Oke, luar biasa. Terima kasih Laila atas jawabannya, luar biasa ya. Mungkin dalam hal ini Bapak ingin sedikit menyampaikan ya. Ini mungkin semacam motivasi untuk kita semua. Dari gambar yang tadi sudah Bapak tampilkan, ada gambar bangunan di zaman Megalitikum, ada gambar zaman Hindu dan Buddha. Ini artinya peninggalan dari nenek moyang kita. Baik bangunan di zaman Megalitikum ataupun bangunan di zaman Hindu Buddha seperti Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan. Ini merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita. Maka kita sebagai generasi muda perlu merasa bangga terhadap apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita, yang telah mewariskan
banyak budaya yang sangat luar biasa. Dari gambar tersebut menjadi motivasi untuk kita yang berada di zaman sekarang, yaitu dengan mengambil nilai-nilai yang berharga yang terkandung di dalamnya, yaitu sebuah peradaban yang terus mengalami perubahan ke arah progres. Begitu juga di dunia pendidikan, kalian sebagai siswa harus memiliki semangat yang tinggi untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Setuju? Setuju. Oke, ada pesan. Silakan. Ada pesan dari Bung Karno. Salam jas merah. Apa itu salam jas merah? Jangan sekali-kali melupakan peristiwa sejarah. Karena bangsa yang besar, bangsa yang kokoh adalah bangsa yang mampu menghargai peristiwa sejarahnya. Maka daripada itu, kalian sebagai generasi muda harus mampu mengisi kemerdekaan ini di dalam dunia pendidikan ini untuk menjadi siswa yang teladan. Semangat? Semangat. Terima kasih. Oke, dari gambar yang ada di depan, ya, yang sudah kalian amati terkait dengan penyebaran agama Hindu dan Buddha yang datang dari India ke Nusantara. Sekarang muncul pertanyaan, kira-kira kapan pengaruh Hindu Buddha masuk ke Indonesia? Oke, silakan. Mungkin ada yang tahu. Yuk, yang lain? Ada Nia, ada Tiara, ada Jenny, Zul. Di sini ada Disti. Oke, silakan Disti. Diperkirakan pada abad ke-5 Masehi dengan ditemukannya 7 buah prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Yupa tersebut bertuliskan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta, menceritakan tentang seorang raja Mulawarma. Oke, luar biasa. Jawaban dari Disti, terima kasih. Berarti di sini menjelaskan 7 buah Yupa yang ada di Kalimantan Timur. Nah, ini diperkirakan oleh para ahli pada abad ke-5 Masehi. Berarti ini juga yang menjawab pertanyaan dunia, kapan Nusantara ini mengenal tulisan? Jawabannya apa? Pada abad ke-5 dengan ditemukannya 7 gua Yupa di wilayah Kalimantan Timur. Sekarang muncul pertanyaan yang kedua terkait dengan peta penyebaran agama Hindu dan Buddha dari India ke Nusantara. Pertanyaannya adalah, siapa yang menyebarkan pengaruh Hindu dan Buddha di Nusantara? Ayo, silakan. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang ada di depan? Waduh, luar biasa banyak ya. Coba Jenny, silakan. Menurut saya, penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha di Nusantara yaitu kaum pedagang. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum masa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Tiongkok dan India, yang merupakan pusat agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia. Oke, luar biasa. Berarti di sini Jenny menganggap penyebaran itu berasal dari kaum pedagang. Karena di sini dijelaskan bahwasanya sudah terjadi ya kegiatan perdagangan internasional antara India dengan Cina yang merupakan pusat daripada agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia. Maka Pulau Nusantara salah satu pulau transit tempat singgahnya para pedagang dari berbagai negara. Oke, terima kasih Jenny atas jawabannya yang sangat luar biasa. Sekarang muncul 3
3 pertanyaan besar. Yaitu, apa itu the big questionnya? Yang pertama adalah, apakah teori kasta memiliki potensi besar dalam penyebaran agama Hindu di Nusantara? Yang kedua, apakah ada respon aktif dari orang-orang Nusantara terhadap penyebaran agama Hindu Buddha di Nusantara? Dan yang ketiga adalah, teori mana menurutmu yang paling tepat terkait masuknya pengaruh Hindu dan Buddha di Nusantara? Ketiga pertanyaan ini akan kita bahas dalam diskusi kelompok. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok, ya. Jadi 5 kelompok. Ini sudah saya bagi. Di sini ada kelompok 1, ada Pelika, ya. Anggotanya ada Laila, Mistakus, Laura, dan Egi. Untuk kelompok 2, di situ ada ketua kelompoknya Salsabila. Ada Salsabila? Oke, Salsa depan ya. Kemudian anggotanya ada Putri Ama, ada Irene, dan ada Mipta serta Fazil. Nah, untuk kelompok berikutnya ada kelompok 3 yang diketuai oleh Selviana. Ada Selviana? Oke. Selviana, anggotamu ada Anggun, Putri, Sifaul, dan Novan. Dan untuk kelompok 4 diketuai oleh Disti. Disti anggotanya itu ada Chelsea Rosa, ada M. Dava, ada Levi, dan ada Meila, ya. Kemudian kelompok 5 ada Jenny. Ketuanya mana Jenny? Oke, jadi itu anggotamu adalah Rina, Tara, Nia Ramadhani, dan Zulkifli. Sudah paham? Oke, anggotanya sudah tahu? Oke, sekarang kita akan bentuk kelompok sesuai dengan apa yang tadi Bapak sebutkan di atas. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Ini kelompok 1 di mana tadi? Ini ya, buat tempat meja. Buat tempat meja. Ayo, sebelah sini. Kelompok 1. Kelompok 1 sebelah sini. Ini, ya. Ada 2 meja lagi. Boleh ditarik. Boleh ditarik. Tarik. Ya, sini. Tiga. Ya, tarik saya. Untuk sini. Yang kedua. Hei, bantu nak. Bantu. Jadi satu lagi. Tiga lagi ya. Pasti mundur, mundur. Yang meja sana geser, meja sana geser, geser mundur. Jadi ini 4 meja, 4 meja. 2 meja kamu 2 meja. Geser. Oh, geser. Oke, boleh kita masih ya? Boleh kita sini? Sini boleh? Berapa nih, Mare? 5. Sini. Yang mana lagi? Sini. Ya, oke. Sini kelompok 2 ya? Oke. Itu ada di sini bagus ya. 1, 2, 3, 4. Satu lagi di sini. Atau di sini boleh. Di sini, silakan yuk. Ini kelompok 3.
Kursi belakang aja. Ambil. Sini. Itu masih ada kursi. Di sini. Nih, kursi tinggal. 4 meja saja nah. 4 meja. Jadi 4 meja dulu. 4 meja saja. Yang belakang pinggirkan dulu. Pinggirkan. Itu pinggirkan. Ya ini. Kursinya belah sini apa sini kursi? Sama lagi. Oke, kelompok 5 ya. Berlima. Saat Jenny, Rina, Ara, Nia. Satu ini siapa? Ya, Zul. Mana Zul? Silakan Zul. Duduk di kelompok Zul. Jadi ini banyak ke depan ya. Ya. Baik anak, untuk kelompoknya sudah rapi, sudah sesuai dengan pembagiannya. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Ini dari kelompok 2, kelompok 1 sini ya. Ini kelompok 3, kelompok 5, kelompok 4. Oke. Ya, kita catat dulu. Oke, baiklah semuanya perhatikan. Bapak akan berikan modul e-book ya. Nanti Bapak akan kirim linknya ke WA grup kita. Jadi kalian bisa melihat informasi salah satu referensi dari link yang Bapak kirim. Itu ada e-book ya. Sudah? Sudah diterima? Oke. Anda bisa menggunakan referensi lain ya. Dari e-book yang Bapak kasihkan juga bisa menggunakan buku yang kalian miliki dan juga bisa bertanya dengan Mr. Google. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya. Baiklah, untuk mengerjakan LKPD ini di situ sudah ada perintahnya, yaitu peserta didik menganalisis teori penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Tentukan teori manakah yang paling memungkinkan dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dan berikan penjelasan. Nah, supaya kalian tidak banyak yang harus kalian tuliskan di dalam LKPD tersebut, maka kita bagi. Ya, kita bagi. Teori kasta kan ada 4. Ditambah lagi teori arus balik. Nah, untuk kelompok 1 teori Brahmana. Untuk kelompok 2 teori kesatria. Untuk kelompok 3 teori Waisa atau kaum pedagang. Untuk kelompok 4 teori Sudra, dan yang terakhir kelompok 5 adalah teori arus balik. Nah, kemudian untuk memperkuat argumen kelompok kalian, sertakan kelemahan dari teori yang tidak kalian pilih. Contohnya kelompok 1 tadi pilihannya adalah teori Brahmana, berarti kamu mencari kelemahan dari teori kelompok lain, teori yang tidak kamu pilih. Nah, begitu. Kemudian selain itu, kelima teori di atas dapat dikelompokkan menjadi teori yang bersifat pasif dan aktif. Demikian untuk pengerjaannya. Nantinya kalian bisa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang tadi Bapak sebutkan di atas, dan laporan dikumpul menggunakan kertas folio
bergaris atau di kertas selembar biasa ya, atau kertas dari bukunya. Kemudian presentasi hasil analisis secara bergantian. Setelah mengerjakan aktivitas tersebut, tuliskan refleksi kalian. Hal apa sajakah yang telah kalian pelajari? Nah, demikian cara mengerjakan LKPD-nya. Apakah sudah paham? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Nah, untuk kelompok kalian itu mencari kelebihan, ya, kelebihan dari teori keamanan. Kemudian menuliskan juga di bawahnya adalah kelemahan dari kelompok lain atau kelemahan dari teori lain. Ya, kelemahan dari teori lain, kamu tuliskan, baru dipertegas. Kenapa kamu memilih teori Brahmana itu, alasannya apa? Ya, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, nah sekarang untuk yang kamu bakal tulis di situ adalah teori Waisa. Apa kelebihan teori Waisa? Dan kemudian yang kedua adalah kelemahan dari teori yang tidak kamu pilih. Teori Brahmana, ada teori Sudra, ada teori arus balik ya, yang tidak kamu pilih. Nah, kemudian kamu pertegas lagi alasan kamu memperkuat teori Waisa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya, kerja ya. Oke, semangat. Yuk. Nah, ini kelompok ini teori arus balik kan? Nah, kamu cari kelebihan dari teori arus balik sendiri. Kemudian kamu cari juga kelemahan dari teori yang tidak kamu pilih. Kan ada 4 teori yang tidak kamu pilih. Apa kelemahan mereka? Nah, setelah itu kamu pertegas alasan kamu memilih teori arus balik ini apa? Jadi ada 3 poin kan? Bisa dipahami? Betul? Oke. Semangat? Semangat. Selamat bekerja. Ya. Oke, ini kan teori sudra. Nah, kamu cari apa kelebihan teori sudra? Ya. Kemudian cari kelemahan dari teori yang tidak kamu pilih. Ada teori Brahmana, ada teori Waisa, ada teori Satria, ada teori arus. Itu cari kelemahannya. Nah, kamu harus pertegas apa yang menjadi alasan mendasar kalian sehingga teori ini kalian anggap lebih kuat. Ya, bisa dipahami? Semangat ya. Selamat bekerja. Oke, ini kan teori kesatria kan. Jadi kalian yang harus kalian pertegas adalah apa itu menjadi kelebihan teori kesatria. Itu. Yang kedua, kalian cari kelemahan teori yang tidak kamu pilih. Teori apa? Ada teori Brahmana, ada teori Waisa, ada Sudra, ada arus balik. Apa kelemahannya? Nah, setelah itu yang ketiga adalah kalian pertegas teori kesatria itu adalah teori yang memiliki potensi besar terhadap penyebaran agama Hindu di Nusantara. Alasannya apa? Oke, bisa dipahami? Oke. Semangat? Ya, selamat bekerja. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah ada trouble? Bisa dipahami. Oke, terima kasih. Lanjut. Ini kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Sudah bisa dipahami cara mengerjakan LKPD-nya? E-booknya sudah bisa dibuka? Oke, lanjut ya. Ini kelompok 5 ya? Kelompok 5 bagaimana? Sudah bisa dipahami cara mengerjakan LKPD-nya? Bisa ya? E-booknya bisa dibuka? Bisa. Ada buku ya? Oke, silakan lanjut. Ini kelompok 4 ya? Iya. Kelompok 4 bagaimana? Apakah ada permasalahan cara mengerjakan LKPD-nya? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Bisa dipahami? Bisa. Oke, e-booknya bisa dibuka? Bisa. Oke, lanjut kerja ya? Ya, Pak. Nah, sekarang kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 2? Sejauh ini belum ada kendala, Pak. Oke, sekarang lanjutkan dulu ya. Jika ada permasalahan nanti bisa ditanyakan sama Bapak ya. Oke, silakan. Ini kemana? Keluar ya?
Berapa? Aman ya? Mana ceritanya? Ya, sudah siap belum nih? Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang kita sudah memasuki fase yang keempat atau sinta keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam kesempatan ini nanti setiap kelompok secara bergantian akan mempresentasikan ya karya ataupun hasil diskusi kalian ke depan. Tentunya sebelumnya Bapak akan mengecek ya kesiapan dari masing-masing kelompok. Mudah-mudahan dari waktu yang telah disepakati di awal tadi, kelompok kalian tidak ada kendala dan semuanya bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Baiklah, mulai dari kelompok 1 ya. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sudah siap? Sudah. Tidak ada kendala? Oke. Untuk kelompok 2, kelompok berapa? 3. Iya, kelompok 3, maaf. Kelompok 3 bagaimana, sudah siap? Sudah siap ya, tidak ada kendala ya? Oke, untuk kelompok 5. Bagaimana dengan kelompok 5? Sudah semua? Sudah ketemu hasilnya? Oke. Di sini kelompok 4. Bagaimana dengan kelompok 4? Sudah siap belum? Sudah siap. Ya, kita lanjut dengan kelompok yang kedua ya. Kelompok 2 ya. Oke, kelompok kedua bagaimana? Siap, Pak. Sudah siap? Oke. Alhamdulillah, artinya semua kelompok sudah menyatakan kesiapannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Dalam kesempatan ini kita akan coba dari kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 silakan Helika untuk bisa maju ke depan dengan teman-temannya. Silakan. Untuk menampilkan hasil kerja kelompoknya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Felika Adriani. Saya Laura Jessica. Saya Mustafa Salihan. Saya Lala Hamwati. Saya Nigel Dani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teori Brahmana. Kelebihan dari teori Brahmana yaitu menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa di Nusantara. Teori Brahmana ini dikemukakan atau diprakarsai oleh orientalis J.C. Vanler. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan merupakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana. Golongan kasta Brahmana juga memahami ajaran Hindu secara utuh. Di sisi lain, teori Brahmana tidak menepis kontak penguasa di Nusantara dan di India terjadi berkat hubungan dagang. Alasan yang memperkuat teori Brahmana adalah kelebihan teori Brahmana adalah adanya berbagai peninggalan Hindu-Buddha seperti prasasti yang ditulis oleh bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bahasa dan huruf Pallava tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Baiklah, di sini selanjutnya yaitu teori kelemahan dari teori kesatria akan disampaikan oleh Laura. Kelemahan teori kesatria adalah tidak adanya bukti tertulis bahwa sudah terjadi penaklukan yang dilakukan kesatria dan India. Selain itu, tidak adanya bukti peninggalan berupa prasasti yang mencatat kedatangan para kesatria hingga menyebarkan agama Hindu-Buddha.
Selanjutnya, teori sudra akan disampaikan oleh Misakus. Oke, kelemahan teori sudra adalah teori sudra yang dikemukakan oleh Van Weber mendapatkan banyak tantangan dari tokoh lain. Hal ini karena golongan sudra yang dipercaya menyebarkan ajaran Hindu oleh Van Weber tidak terlalu memahami dan menguasai agama Hindu. Tidak hanya itu, golongan sudra juga diketahui tidak mengerti huruf pahlawa dan bahasa Sanskerta, seperti yang digunakan dalam kitab suci agama Hindu, yaitu kitab Veda. Dengan demikian, sulit untuk percaya bahwa golongan sudra yang menyebarkan ajaran agama Hindu di Nusantara. Selanjutnya, teori Waisa akan disampaikan oleh Laila. Adapun kelemahan teori Waisya adalah adanya larangan bagi kasta Waisya untuk membaca dan mempelajari kitab Weda secara langsung. Atas dasar tersebut, tidak memungkinkan para pedagang menjadi sosok penyebar agama Hindu. Selanjutnya, yang terakhir yaitu teori arus balik. Kelemahannya akan disampaikan oleh Edi. Kelemahan teori arus balik diantaranya adalah kemungkinan sulitnya masyarakat Nusantara dalam mempelajari India karena pada masa tersebut masyarakat Indonesia dinilai masih sangat pasif. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas penampilannya. Jadi kelompok 1 ini memilih teori Brahmana ya. Jadi teori Brahmana ini adalah suatu teori yang mereka anggap memiliki potensi besar terhadap penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Salah satu alasannya tadi adalah di mana bukti-bukti yang ada di Nusantara, salah satunya di Kalimantan Timur, itu adalah bukti prasasti yang bertuliskan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Hanya kaum Brahmana yang bisa membaca huruf tersebut. Demikian dari kelompok 1, terima kasih. Silakan tunjuk kembali. Ya. Tepuk tangan semuanya. Oke, baiklah. Tadi sudah ditampilkan oleh kelompok 1 ya. Mereka menjelaskan tentang teori Brahmana. Oke, baiklah. Sekarang kita akan masuk ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok. Kita akan dengar bersama hasil daripada kerja kelompok 2 ini yang akan menampilkan tentang teori kesatria. Silakan, Salsa dengan teman-temannya ke depan. Silakan di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membahas tentang teori kesatria yang akan dibacakan oleh Salsabila. Teori kesatria. Kelebihan teori kesatria menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa orang-orang India dari kasta kesatria. Teori yang ditemukan Profesor Dr. Moyes ini berargumen bahwa sekitar abad 4-6 Masehi kerap terjadi peperangan sehingga kasta kesatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. Kekalahan sebagai kasta kesatria dalam peperangan menurut teori kesatria mendorong orang kesatria melarikan diri dan mencari daerah baru hingga ke Nusantara. Alasan yang memperkuat teori adalah semangat berpetualang dan menaklukkan daerah lain umumnya memiliki kaum prajurit kesatria. Menurut Jebre, banyak kesatria yang mengambil andil dalam perebutan kekuasaan wilayah di Indonesia. Ada pembukti lainnya adalah kisah Jaya Singawanu, adalah pendiri kerajaan Tarumanegara pada periode 358 sampai 383 Masehi. Ia merupakan seorang maharsi berkebangsaan India dari dinasti Salasayana yang terletak di India. Ia kemudian memutuskan ke Nusantara karena daerah kekuasaannya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samuragusta dari Kemaharajaan Gupta. Kelemahan teori Brahmana akan disampaikan oleh Mita. Kelemahan teori Brahmana. Fakta bahwa pada masa itu kaum Brahmana dilarang menyeberangi lautan dan meninggali tanah airnya.
Dengan demikian, kedatangan kaum Brahmana ke Indonesia cukup disangsikan, sebab jika menyeberangi lautan dan meninggalkan India, kaum Brahmana akan kehilangan hak atas kastanya. Kelemahan teori Waisya disampaikan oleh Ahmad. Kelemahan teori Waisya adalah adanya larangan bagi kasta Waisya untuk membaca dan mempelajari kitab Weda secara langsung. Atas dasar tersebut, tidak dimungkinkan para pedagang menjadi sosok penyebar agama Hindu. Selanjutnya, kelemahan teori sutra yang akan disampaikan oleh Iren. Kelemahan teori sutra. Teori sutra yang ditemukan oleh Panpaper mendapat banyak tantangan dari tokoh lain. Hal ini karena golongan sutra yang dipercaya menyebarkan ajaran Hindu oleh Panpaper tidak terlalu memahami dan menguasai agama Hindu. Tidak hanya itu, golongan sutra juga diketahui tidak mengerti huruf Pallava dan bahasa Sanskerta seperti yang digunakan dalam kitab suci agama Hindu, yakni kitab Weda. Dengan demikian, sulit untuk percaya bahwa golongan sutra lah yang menyebarkan ajaran agama Hindu di Nusantara. Dan yang terakhir adalah kelemahan teori arus balik yang akan disampaikan oleh Fadil. Kelemahan teori arus balik adalah kemungkinan sulitnya masyarakat Nusantara dalam mempelajari agama di India, karena pada masa tersebut masyarakat Indonesia dinilai masih sangat pasif. Berarti alasan yang memperkuat teori kesatria adalah semangat berpetualang dan penaklukan daerah lain. Umumnya hanya dimiliki oleh kaum prajurit kesatria. Menurut Cedric, banyak kesatria yang mengambil andil dalam perebutan kekuasaan di Indonesia. Adapun bukti lainnya adalah kisah Jaya Singawarman adalah pendiri kerajaan Tarumanegara pada periode 358 sampai 382 Masehi. Ia merupakan seorang maharsi berkebangsaan India dari dinasti Salatayana yang terletak di India. Ia kemudian memutuskan ke Nusantara karena daerah kekuasaannya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudgagupta dari Kemaharajaan Gupta. Demikian diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Salsa dan teman-teman. Silakan. Saya tempat duduknya masing-masing. Demikian telah disampaikan oleh Salsa dan teman-teman dari kelompok 2 ya, yang membahas tentang teori kesatria, kelebihan dan juga alasan ya daripada kalian memilih teori kesatria. Baiklah, sekarang kita akan memasuki kelompok yang ketiga ya. Kelompok 3 ini akan dipimpin oleh Selvi. Silakan Selvi dan teman-teman ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang teori Waisa. Teori Waisa menyatakan bahwa golongan Waisa yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Orientasi Prof. Dr. N.J. Krom, pengusung teori Waisa, berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan memiliki tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Kedatangan golongan Waisa ke Indonesia, kata Krom, juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada rakyat Indonesia. Di samping pedagang, golongan ini diyakini menetapkan sementara waktu dan tidak jarang juga menetapkan permanen di Nusantara, lalu menikah dengan penduduk setempat. Kelemahan teori Brahmana adalah fakta bahwa pada masa itu kaum Brahmana dilarang menyeberangi lautan dan meninggalkan tanah airnya. Dengan demikian, kedatangan kaum Brahmana di Indonesia cukup disangsikan, sebab jika menyeberangi lautan dan meninggalkan India, kaum Brahmana akan kehilangan hak atas kastanya. Adapun teori kesatria yang akan dibacakan oleh Putri. Kelemahan teori kesatria. Tidak ada bukti tertulis bahwa sudah terjadi penaklukan yang dilakukan kesatria dari India. Selain itu, tidak ada bukti peninggalan berupa prasasti yang mencatat kedatangan para kesatria hingga menyebarkan agama Hindu-Buddha. Selanjutnya ada
Sudra yang akan dibacakan oleh Amri. Kelemahan teori sudra yang dikemukakan oleh Van Faber mendapatkan banyak tentangan dari tokoh lain. Hal ini karena golongan sudra yang dipercaya menyebarkan ajaran Hindu dan Van Faber tidak terlalu memahami dan menguasai agama Hindu. Tidak hanya itu, golongan sudra juga diketahui tidak mengerti huruf Pallava dan bahasa Sanskerta seperti yang digunakan dalam kitab suci agama Hindu yakni kitab Weda. Dengan demikian sulit untuk percaya bahwa golongan sudra lah yang menyebarkan ajaran agama Hindu di Nusantara. Dan yang terakhir teori arus balik yang akan dibacakan oleh Novan. Kelemahan teori arus balik diantaranya adalah kemungkinan sulitnya masyarakat Nusantara dalam mempelajari agama di India karena pada masa tersebut masyarakat Indonesia dinilai masih sangat pasif. Alasan yang memperkuat teori adalah, menurut Encyclopedia, teori Waisa merupakan teori paling kuat dalam proses penyebaran agama Hindu di Indonesia, sebab kaum pedagang merupakan golongan terbesar yang datang ke Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Terima kasih Suci dan teman-teman. Yuk, silakan duduk kembali ya. Demikian telah kita dengarkan dari kelompok 3 dan sekarang kita akan masuk ke kelompok 4. Kelompok 4 akan dipimpin oleh Disti ya. Oke, silakan Disti dan teman-teman maju ke depan. Tepuk tangan dulu yuk. Silakan. Teori sudra adalah teori yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa masuk ke Indonesia oleh kalangan kelas bawah seperti budak atau buruh pekerja dari India dan kasta sudra. Dalam agama Hindu, kasta sudra termasuk kasta paling rendah yang terdiri dari pekerja, budak, dan lain-lain. Salah satu alasan kasta sudra ingin menyebar ajaran Hindu ke Indonesia adalah adanya ingin mengubah nasib supaya bisa hidup lebih baik dan layak. Kelemahan teori sudra yaitu yang dikemukakan oleh Van Faber mendapatkan banyak tantangan dari tokoh lain. Hal ini karena golongan sudra yang dipercaya menyebar ajaran Hindu oleh Van Faber tidak terlalu memahami dan menguasai agama Hindu. Tidak hanya itu, golongan sudra juga diketahui tidak mengerti huruf Pallava dan bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab suci agama Hindu, yakni kitab Weda. Adapun kelemahan teori Brahmana yang akan dibacakan oleh Aldi. Kelemahan teori Brahmana adalah fakta bahwa pada masa itu kaum Brahmana di dalam memahami lautan meninggalkan tanah airnya. Dengan demikian kedatangan kaum Brahmana ke Indonesia cukup disangsikan, sebab jika menyeberangi lautan dan meninggalkan India, kaum Brahmana akan kehilangan hak atas kastanya. Kelemahan kesatria yang akan dibacakan oleh Kasih. Kelemahan teori kesatria tidak adanya bukti tertulis bahwa sudah terjadinya penaklukan yang dilakukan kesatria dari India. Selain itu, tidak adanya bukti peninggalan berupa prasasti yang mencatat kedatangan para kesatria hingga menegakkan agama Hindu dan Buddha. Dan kelemahan Waisa yang akan dibacakan oleh Nina. Kelemahan teori Waisa adalah adanya larangan bagi kasta Waisa untuk membaca dan mempelajari kitab Weda secara langsung. Atas dasar tersebut tidak dimungkinkan para pedagang menjadi sosok penyebar agama Hindu. Dan yang terakhir, kelemahan arus balik yang akan dibacakan oleh Nina. Kelemahan arus balik di antaranya adalah kemungkinan sulitnya masyarakat Nusantara dalam mempelajari agama di India karena pada masa tersebut masyarakat Indonesia dinilai masih sangat pasif. Oke, alasan yang memperkuat teori sudra adalah bukti teori sudra dapat dilihat dengan banyaknya keturunan India yang bermigrasi di Indonesia. Mereka diketahui sebagai budak dan ingin mendapatkan kedudukan yang lebih baik. Golongan sudra menyebarkan agama Hindu karena ingin mengubah nasib sehingga lebih baik dan layak. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima
Oke, terima kasih untuk kelompok Disti ya, yang tadi menyampaikan tentang teori dari kasta yang paling bawah ya, yaitu kasta Sudra yang memiliki potensi penyebaran agama itu di Nusantara karena alasannya cukup bagus, yaitu untuk merubah keadaan menjadi lebih baik karena di situ mereka statusnya sebagai Buddha. Maka dengan mereka bermigrasi ke Nusantara, mereka memiliki harapan atau memiliki prospek untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke kelompok 5 yang akan dipimpin oleh Jenny dan teman-teman. Silakan Jenny dan teman-teman. Oke, terus semangat untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori arus balik. Kelebihan teori arus balik ditemukan oleh peneliti PDIK Belser. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan pedagang. Di beberapa tempat, golongan Brahmana berupaya menjalani hubungan dengan warga lokal dan memperkenalkan ajaran agamanya. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang dari Nusantara sendiri yang datang ke India untuk mempelajari Hindia dan Buddha. Orang-orang Nusantara ini lalu kembali ke tanah air untuk menyebarkan ajaran agama dan budaya Hindu Buddha. Kelemahan teori Brahmana akan dibacakan oleh Rina. Fakta bahwa pada masa itu kaum Brahmana dilarang menyeberang lautan dan meninggalkan tanah airnya. Dengan demikian, kedatangan kaum Brahmana ke Indonesia juga disatukan. Sebab jika menyeberangi lautan dan meninggalkan India, kaum Brahmana akan kehilangan hak atas kastanya. Oke, akan dilanjutkan oleh teori Ksatria oleh Tara. Kelemahan teori Ksatria adalah tidak adanya bukti tertulis bahwa sudah terjadi penaklukan yang dilakukan Ksatria dari India. Selain itu, tidak adanya bukti peninggalan berupa prestasi yang mencatat kedatangan para Ksatria hingga menyebarkan agama Hindu Buddha. Yang akan dilanjutkan oleh kelemahan teori Waisa olehnya. Kelemahan teori Waisa. Kelemahan teori Waisa adalah adanya larangan bagi kasta Waisa untuk membaca dan mempelajari kitab Veda secara langsung. Atas dasar tersebut, tidak dimungkinkan para pedagang menjadi sosok penyebar agama Hindu. Dilanjutkan kelemahan teori Sudra akan dibacakan oleh Zulkifli. Kelemahan teori Sudra yang ditemukan oleh Van Farber dapat banyak ditentang dari tokoh lain. Hal ini karena golongan Sudra dipercaya menyebarkan ajaran Hindu oleh Van Farber tidak terlalu memahami dan menguasai agama Hindu. Tidak hanya itu, golongan Sudra juga diketahui tidak mengerti huruf Pahlawa dan bahasa Sanskerta seperti yang digunakan dalam kitab suci agama Hindu, yakni kitab Veda. Dengan demikian, sulit untuk percaya bahwa golongan Sudra lah yang menyebarkan ajaran agama Hindu dari Nusantara. Alasan yang memperkuat teori arus balik adalah teori arus balik punya kelebihan dalam segi keefektifan. Seperti yang kita tahu, teori arus balik meyakini bahwa kunci persebaran agama Hindu di Indonesia dimulai oleh rakyatnya sendiri. Mereka datang langsung ke India untuk mempelajari agama Hindu. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan balik ke depannya. Demikian penampilan dari kelompok 5 yaitu membawa teori arus balik. Bagaimana? Apa
melihat apakah kalian benar-benar semangat atau sudah tinggal kenangan. Ya, kayak begini. Maksudnya kita akan coba ice breaking dulu nak. Ya, kita akan coba ice breaking. Kalau saya bilang tepuk pagi sekali. Kalau saya bilang tepuk siang 2 kali. Kalau saya bilang tepuk malam tidak ada. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kalian berdiri semuanya, yuk. Berdiri. Setelah kita ice breaking ya. Kalau saya bilang tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Ulang lagi ya. Saya bilang tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Iya, oke. Semuanya masih konsentrasi yang bagus. Oke, yuk. Tepuk tangan. Nah, sekarang kalian perhatikan. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang. Iya, terima kasih semuanya masih konsentrasi. Oke, silakan duduk kembali. Demikian telah kita laksanakan secara bergantian presentasi yang dimulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya Bapak ucapkan terima kasih, dan menurut Bapak apa yang kalian lakukan sudah cukup bagus. Ya, tentu yang namanya pembelajaran tidak cukup di sini. Kita terus menggali potensi, kita terus menggali sumber-sumber informasi, baik yang ada di buku ataupun dari media lainnya. Terkait dengan pembahasan pada hari ini, yaitu menganalisis teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Tadi sudah dijelaskan dari awal bahwasanya agama Hindu dan Buddha itu datangnya dari India sampai ke Nusantara, dan diperkirakan itu adalah pada abad ke-5 Masehi dengan ditemukannya 7 gua yupa yang ada di Kalimantan Timur, yang menjadi jawaban atas pertanyaan kapan Nusantara kemudian bisa mengenal yang namanya tulisan. Jawabannya adalah pada abad ke-5 dengan ditemukannya 7 gua yupa yang ada di Kalimantan Timur. Yang mana yupa tersebut adalah prasasti yang memiliki huruf Pallava dan berbahasakan Sanskerta. Nah, kemudian sebelum kita menyimpulkan materi pada hari ini, ya, kita akan melakukan kegiatan penilaian sumatif, ya, di mana penilaian sumatif ini di awal sudah Bapak jelaskan ada 3 soal, itu pilihan ganda, dan ada 2 soal esai. Nantinya kalian akan menjawab pertanyaan tersebut di kertas selembar. Bawa kertas? Oke. Nah, kemudian selanjutnya dari masing-masing perwakilan ketua kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. Silakan dari kelompok 1 kumpulkan LKPD-nya. Sini. Terima kasih. Kelompok 2 LKPD dikumpulkan. Disusul kelompok 3, kelompok 4, dan silakan Zul dari kelompok 5. Oke, terima kasih. Baiklah, Bapak sudah melakukan penilaian dari tes formatif, yang dimana tes formatif ini
adalah kegiatan observasi yang tadi sudah Bapak lakukan dan sudah Bapak nilai pada saat kalian melaksanakan diskusi, dan alhamdulillah hasil dari penilaian pada hari ini bisa dikatakan semuanya sudah mencapai nilai rata-rata di atas KKM. Tepuk tangan semuanya. Dan ini untuk hasil LKPD dari kelompok 1, silakan diambil kembali. Nilainya 100. Bagus. Dan ini ada untuk LKPD kelompok 2. Ya, sama nilainya juga di atas KKM. Untuk kelompok 3, ya, semuanya memiliki nilai yang bagus. Ini kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan penilaian, dan penilaian pada hari ini semuanya mendapatkan nilai baik. Tentunya ini adalah berkat kerjasama dan semangat dari kalian untuk mencari pengetahuan, untuk menimba pengetahuan yang dimana terjadi kolaborasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan mudah-mudahan pengetahuan yang kalian dapat pada hari ini bermanfaat untuk ke depan. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita menarik kesimpulan materi pada hari ini, silakan kalian siapkan satu lembar kertas, ya, dan silakan siapkan penanya juga. Oke, baiklah semuanya. Sekarang kita akan masuk ke penilaian sumatif, dan ini akan dilaksanakan sekitar 15 menit, ya. Untuk soal pertama, silakan dibaca dengan baik, ya, diamati dan langsung dijawab dari kelima pilihan tersebut, ya. Silakan diamati, dibaca dengan teliti, dengan cermat. Putuskan jawaban kalian dalam waktu kurang lebih 2 menit. Sekarang kita masuk soal yang kedua. Ya, silakan diperhatikan. Soal yang kedua. Waktu pengerjaan 2 menit. Kita masuk soal yang ketiga, ya. Soal ketiga sama pilihan ganda. Silakan dibaca dengan cermat, perhatikan, dan kemudian silakan diputuskan jawabannya. Waktu 2 menit. Baiklah, sekarang kita masuk soal yang keempat. Soal yang keempat ini adalah
esai, di mana pertanyaannya adalah mengapa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mudah diterima masyarakat Indonesia. Dijelaskan sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Jadi jawabannya tidak harus sama. Silakan. Oke, sekarang kita masuk soal yang kelima atau soal yang terakhir. Jelaskan dampak-dampak masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Silakan dijawab sesuai dengan pemahaman kalian. Waktu yang disediakan untuk menjawabnya 2 menit. Sudah. Oke. Sekarang untuk masing-masing perwakilan kelompok atau ketua kelompok atau yang mewakili, silakan dikumpulkan lembar jawaban dari teman-temannya. Silakan. Oke. Kelompok yang belum? Makasih ya. Oke. Tunggu waktunya sekitar 5 menit. Bapak akan periksa dulu, ya. Kalian baca-baca dulu kesimpulan yang akan kita ambil pada hari ini, ya. Silakan. Baiklah, Bapak sudah melaksanakan penilaian baik tes formatif ataupun tes sumatif. Alhamdulillah, dari hasil penilaian ini semua siswa telah mendapatkan nilai di atas KKM. Silakan tepuk tangan dulu yuk. Artinya hari ini pembelajaran kita bisa dikatakan berhasil, dan tentunya ini berkat kerjasama, berkat usaha kalian, keseriusan kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan semangat kalian akan tetap terjaga untuk belajar lebih giat lagi ke depannya. Amin. Ya. Oke, baiklah semuanya. Kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, dan akan dimulai dari kelompok 1. Dari kelompok 1 siapa? Oke, silakan Laila. Baik, saya dari kelompok 1, Laila Rahmawati, ingin menyimpulkan tentang teori Brahmana. Teori Brahmana merupakan teori yang paling kuat. Hal ini disebabkan karena sebagai berikut, kasta-kasta selain Brahmana tidak diperbolehkan untuk menyebarkan agama Hindu. Semua aktivitas pengajaran hanya boleh dilakukan oleh kaum Brahmana. Oke, bagus. Terima kasih Laila. Kemudian ada lagi dari kelompok mana lagi yang menyimpulkan? Oke, kelompok 2, silakan. Baiklah, saya Mifta dari kelompok 2 ingin menyimpulkan diskusi kami tentang teori kesatria. Teori kesatria ini berisi tentang masuknya ajaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia melalui orang-orang yang memiliki kasta kesatria atau mereka yang berpangkat sebagai perwira atau prajurit.
Teori kesatria ini dicetus oleh Cornelis Christian Blake serta didukung oleh Moekerji dan J.L. Mons. Sekian dari saya. Oke, baiklah. Tadi dari BPAS sudah menyampaikan kesimpulannya. Dan sekarang dari kelompok 3 atau kelompok 5 atau 4? Kelompok berapa? 3, Pak. Oke, silakan Silvi. Baiklah, saya di sini akan membacakan kesimpulan teori Weissa. Teori Weissa adalah salah satu teori yang dikemukakan oleh para ahli yang tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Oke, terima kasih Silvi. Siapa lagi? Oke, silakan Levi. Saya akan menyimpulkan kesimpulan tentang teori sudra. Teori sudra yaitu teori yang menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia oleh kalangan kelas bawah seperti budak atau buruh pekerja dari India atau kasta sudra. Dalam agama Hindu, kasta sudra termasuk kasta paling rendah yang terdiri dari pekerja, budak, dan lain-lain. Salah satu alasan kasta sudra ingin menyebarkan ajaran Hindu ke Indonesia adalah adanya keinginan mengubah nasib supaya bisa hidup lebih baik dan layak. Oleh sebab itu, kasta sudra memutuskan pergi dari India ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Oke. Baiklah, sudah 4 kelompok yang sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana dengan kelompok 5? Ingin menambahkan? Oke, silakan Jenny. Oke, saya akan menyimpulkan tentang teori arus balik. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan perdagangan. Baiklah, kita telah menyimpulkan materi kita pada hari ini dan mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Apakah semuanya sudah paham? Paham. Alhamdulillah. Baiklah, materi hari ini sudah selesai kita bahas dan sudah kita simpulkan, dan Bapak akan menginformasikan materi pertemuan berikutnya, yaitu tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha yang ada di Nusantara. Apakah kalian tahu di wilayah Sumatera Selatan apakah ada kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha? Ada. Apa nak? Sriwijaya. Oke, Sriwijaya. Dan mudah-mudahan kerajaan Sriwijaya akan menjadi topik materi yang akan kita bahas pada minggu berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Apakah ada pertanyaan terkait tentang materi pada hari ini? Tidak. Sudah paham semuanya? Baiklah, kalau semua sudah paham, kita tutup materi kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.